Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sarmida dengan NIM B1B1211085. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Manajemen dan Penilaian Kinerja. Dan ini adalah salah satu materi dari materi kelompok kami, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Tentu saja yang pertama itu ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja atau performance appraisal ini berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Ada 3 langkah dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama itu menetapkan standar kerja, kemudian yang kedua menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, kemudian yang terakhir ada memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi atau untuk terus bekerja di atas standar. Kemudian selanjutnya ada 4 alat penilaian kinerja. Di sini yang pertama metode skala penilaian grafis, di mana kita itu menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memberi tanda pada nilai yang paling mendeskripsikan kinerja bawahan untuk setiap ciri. Kemudian yang kedua ada metode peringkat alternasi, di mana memeringkatkan karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan ciri-ciri. Kemudian ada metode perbandingan pasangan, di mana metode perbandingan pasangan ini itu membuat metode peringkat lebih presisi. Misalnya 5 karyawan yang akan diperingkat dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri. Kemudian kita pilih yang merupakan karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Nah, dari bagian itu akan terlihat karyawan mana yang paling baik dalam setiap ciri. Kemudian selanjutnya ada metode distribusi paksa, di mana metode ini itu manajer menempatkan presentase karyawan yang dinilai telah ditentukan sebelumnya. Nah, keuntungan besar dari distribusi paksa ini adalah bahwa cara ini mencegah penyedia untuk menilai semua atau sebagian besar karyawan memuaskan atau tinggi. Distribusi paksa mempunyai logikanya sendiri. Kemudian selanjutnya itu masuk di permasalahan yang harus dihindari dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu standar tidak jelas, kemudian ada efek halo, lalu tendensi sentral, efek kekinian, dan kelonggaran atau kekakuan. Nah, masuk ke materi terakhir yaitu wawancara penilaian yang paling efektif, di mana yang pertama itu berbicara mengenai data kerja objektif, yaitu kita menggunakan contoh seperti absensi, kelambanan, dan produktivitas. Kemudian yang kedua, jangan bersifat pribadi, di mana kita tidak boleh membandingkan kinerja orang dengan orang lain, kita serah pribadi kita. Kemudian yang ketiga, mendorong orang tersebut untuk berbicara. Jadi kita harus berhenti dan dengarkan apa yang dikatakan orang yang kita wawancarai dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian yang terakhir, mendapatkan kesepakatan. Kita memastikan bahwa orang yang kita wawancarai itu pergi dengan mengetahui secara spesifik apa yang ia lakukan dengan benar dan apa yang dilakukan secara salah, dan dengan kesepakatan ini kita mengajarkan mereka bagaimana hal tersebut akan mereka perbaiki. Kemudian mempunyai rencana tindakan dengan target dan tanggal. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.